Hal yang menarik di dalam Al-Quran adalah ayat yang pertama kali turun, yaitu surat Al-Alaq, yaitu Iqra. Ketika Nabi Muhammad ada di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril mengatakan, menyuruh Nabi untuk Iqra. Apa artinya Iqra? Baca, suruh baca. Padahal Nabi itu tidak bisa membaca. Apakah Allah tidak tahu kalau Nabi itu tidak bisa membaca? Lalu Nabi jawab, ma'ana biqori, gitu ya. Saya tidak bisa membaca. Masih disuruh baca lagi. Iqra. Dijawab lagi, saya nggak bisa baca. Akhirnya kalau tidak salah riwayatnya itu kemudian Nabi Muhammad dipeluk, ya, suruh baca Iqra. Itu yang ketiga kalinya. Padahal malaikat Jibril tidak membawa teks, tidak membawa kertas. Itu yang menarik. Lalu apa yang disuruh baca itu? Quran, mushaf belum ada. Ya, Nabi nggak bisa baca, malaikat Jibril tidak membawa teks, tapi suruh baca sampai 3 kali. Lalu apa yang harus dibaca? Ini yang menjadi salah paham kita sampai sekarang. Ya, ternyata apa? Yang disuruh baca adalah kalamullah, kalimat-kalimat Allah, hukum-hukum Allah, ya, bukan Al-Quran yang sudah dibukukan, karena itu belum turun, gitu ya. Dan jumlahnya itu banyak sekali, itu yang sudah dibaca. Dan membacanya nggak seperti dalam fikih, suaranya harus kedengaran gitu, tidak. Gitu ya. Itu yang kita nggak paham, ya. Jadi Nabi itu disuruh membaca kalimat-kalimat Allah. Kalimat-kalimat Allah ini jumlahnya nggak terbatas. Sedangkan Al-Quran tadi jumlahnya terbatas, 6.666 ayat. Tapi ada yang bilang kurang dari situ tergantung cara menghitungnya, ya. Gitu. Walau anna fil ardi min sajaril aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atul abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Kalau Allah ini kalau ditulis, bila seluruh pepohonan di seluruh dunia itu dijadikan penanya, kemudian air laut dijadikan tinta, setelah habis ditambah sampai 7 lautan lagi, maka kalimat-kalimat Allah ini masih banyak. Tintanya akan kehabisan untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Jadi banyak sekali, dan itulah yang harus dibaca. Nabi disuruh membaca kondisi masyarakat, membaca akhlaknya, membaca ekonominya. Dan ini yang tidak dilakukan oleh umat Islam sekarang. Siapa yang melakukan ini? Yang melakukan justru orang-orang non-Islam, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, bahkan musyrikun, ateis yang nggak punya agama membaca ini. Dibaca gitu. Sehingga para pemenang hadiah Nobel itu hadiah bergengsi di dunia untuk ilmuwan, para peneliti di seluruh dunia, itu namanya hadiah Nobel. Sampai sekarang itu jumlahnya itu 975 orang yang mendapatkan hadiah karena hebat, ya, dalam penelitian. Orang Islamnya hanya 13, ya.
para penemu, para peneliti yang hebat-hebat itu justru mereka, bukan ada di orang Islam. Orang Islam jumlahnya 1,5 miliar, tapi hanya mendapatkan 13 hadiah Nobel jumlahnya itu, termasuk orang India ahli fisika. Kebanyakan adalah orang Yahudi. Padahal penduduknya cuma sekitar 15 juta dan mendapatkan hadiah Nobel lebih dari 200. Kedua Nasrani, jangan salah. Ketiga orang-orang musyrik kayak orang-orang Cina tadi, orang yang tidak beragama, gitu ya. Dan orang Islam terakhir. Kenapa? Karena tadi salah membaca. Padahal ayatnya jelas, Iqra berkali-kali. Berkali-kali. Dan kebanyakan ranking pertama itu di bidang kedokteran. Padahal surat Al-Alaq ayat kedua adalah tentang kedokteran. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Itu ayatnya di situ. Kalau ayat pertamanya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Itu ayat kedokteran. Diteliti dan mereka teliti. Kemudian yang kedua adalah di bidang fisika. Ayatnya ada di Al-Mulk. Alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farsil basara hal tara min futur. Tumarsil basar karataini yang qalib ilaika. Terus apa lagi? Ya. Dialah yang menciptakan langit berlapis-lapis, 7 lapis. Coba kamu lihat ke langit. Lihat, pandang pakai mata kalian. Diulang-ulang. Adakah yang tidak seimbang? Langit yang nggak ada tiang. Adakah yang tidak seimbang? Ulang lagi. Ulang lagi. Ayat berikutnya, Farzil basro karota ini. Lihat lagi. Disuruh lagi, ada 2 ayat itu. Suruh berulang-ulang dilihat. Lalu Allah mengatakan, percuma, pandanganmu lemah. Jadi Allah udah tahu pandangan kita lemah, tapi kita suruh melihat langit, menatap langit. Dan banyak ayat-ayat tentang langit, tentang bulan, tentang bintang, tentang matahari. Itu artinya apa? Kita disuruh berpikir, belajar fisika, pakai teropong. Kita disuruh menciptakan teropong, teleskop, karena mata kita lemah. Itu perintahnya. Gitu ya. Ironisnya, mirisnya, di Quran itu perintah untuk belajar ya, yang ada hubungannya dengan belajar itu ada 2 surat. Yang satu surat Al-Alaq dari Iqra, yang 2 surat pena. Apa pena? Pena bahasa Arabnya Al-Qalam. Itu nama surat di Al-Quran. Ya, jadi disuruh baca, kemudian ada surat khusus namanya Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun, gitu ya. Jadi kita itu disuruh berliterasi dalam bahasa sekarang. Suruh meneliti, suruh menulis. Itu surat khusus. Ya, nun wal qalami wa ma yasturun, kalau salah ya, yasturun. Nun demi pena, ya, dan dengannya semuanya bisa ditulis. Ya. Jadi kita disuruh Iqra, baca, disuruh menulis juga, mempublikasikan, meneliti. Itu kegagalan kita, ya. Kegagalan kita di situ. Jadi kalamullah itu adalah Al-Quran. Yang tadi jumlahnya banyak tadi yang nggak terhingga itu adalah Quran juga. Quran, alam semesta itu Quran yang harus dibaca oleh kita, dan kita nggak lakukan. Adapun Al-Quran yang kita baca